sampai terus ke langit. Itu namanya mi'raj. Nabi kemarin diceritakan dalam salah satu pelajaran kita, Nabi naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Terus setelah langit ketujuh Nabi masih terus naik. Habis langit ketujuh kemarin apa namanya? Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi terus naik ke langit terus. Ini udah di luar langit. Sidratul Muntaha terus naik ke mana? Kemarin apa? Mustawa. Ya Allah, seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Betapa ta'ajubnya, betapa agungnya kebesaran Allah. Nabi terus naik sampai Mustawa. Bukan sampai, terus Mustawa. Nah di Mustawa ini kemarin diceritakan, dikisahkan summa urija bihi li Mustawa sami'ati syarifal aqla. Terus Nabi dibawa naik sampai ke Mustawa. Sami'ati, di situ Nabi mendengar syarifal aqla, geretan-geretan suara aqlam. Aqlam itu jamak dari kata qalam, pena. Pena yang terus menulis. Geretannya itu sampai Nabi mendengar, ya Allah, syarifal aqlam. Jadi ada qalam, ada lauhil mahfuz, terus menulis. Nun wal qalami wa ma yasturun wa amma bi ni'mati rabbika bimajnun. Surat Al-Qalam. Itu geretannya, itu suara-suara pena sedang menulis itu terdengar di Mustawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ghasyiyathu sihabatun biha min kulli launin, sampai tembuslah, tertutupilah ataupun menutupinya sihabatun fiha, awan-awan min kulli launin, dari semua jenis warna. Fata akhar Jibril, lalu Jibril mundur. Nah, singkat cerita kemarin sampai Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zaqal basar wa ma tagha, sehingga Nabi itu tidak bisa berpaling kemana-mana. Wa ma tagha, tidak juga melewati batas. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, fakharra sajidan. Pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala itu, fakharra sajidan, Nabi itu terjungkal sajidan dalam keadaan sujud. Nabi langsung sujud. Sambil Nabi membaca apa? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu yang pertama kali mengucapkan Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut
As-salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat, salam kehormatan, al-mubarakah yang disertai dengan keberkahan. As-salawatut thayyibah, doa-doa salawat-salawat yang baik lillah, untuk Allah. Lalu Allah membalasnya, assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan atasmu ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Lalu kata Nabi, tidaklah cukup untukku assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nabi mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, keselamatan untuk kami juga untuk orang-orang yang saleh. Ya Allah, beruntung kita jadi orang saleh, orang yang senantiasa ibadah kepada Allah. Lalu di situ Nabi bertasyahud. Jadi kapan Nabi mengikrarkan dua kalimat syahadatnya? Itu waktu Mi'raj. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtarada alaihi wa ala ummatihi khamsina salatan kulla yaumin wa lailah. Kemudian Allah perintahkan, memfardukan, mewajibkan untuk Nabi wala ummatihi, dan umatnya khamsina salatan kulla yaumin wa lailah. Dalam sehari semalam itu 50 waktu. Kemudian kemarin diceritakan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, ma farrada rabbuka ala ummatik, apa yang telah difardukan Tuhanmu atas umatmu ya Muhammad? Kata Nabi, khamsina salatan, 50 salat, 50 waktu kali salat. Kata Nabi Musa, irji ila rabbika fas'alhu tahfifa fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Hei Muhammad, coba balik lagi kepada Tuhanmu, fas'alhu tahfifa, minta keringanan, fa inna ummataka la tutiqu dzalika, karena umatmu tidak akan mampu. Balik deui eta Nabi, kalau kita balik deui Nabi bertemu dengan Allah yang kedua, kemudian minta dikurangi, kurangi 5. Kata Nabi Musa, kurangi lagi, kurangi 5, 9 kali. Nabi bertemu dengan siapa? Allah. 5 kali, 5 kali, 5 kali, 5 kali dikurangi, sampai akhirnya tinggal 5 waktu. 5 waktu, bahkan sampai 5 waktu pun Nabi Musa nyuruh lagi, naik lagi ke sono, minta dikurangi. Kalau lagi naik tapi kata Allah, katakan, ya kata Nabi Musa, ya Rabbi khaffif an ummati, ya Rabb, ringankanlah ibadah itu daripada umatku. Maka fakutto an khamsan falam yazal yarzim baina Musa wa Rabbah wa yakhuddu khamsan khamsan, sampai dikurangi 5, 5, 5, 5, 5. Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin kullu salatin bi asyrin fatilka khamsuna salatan ma yubaddilul qawlu ladayya. Hei Muhammad, 5 waktu sholat sehari semalam itu, kullu sholatin bi asrin, setiap satu waktu sholat
itu dibalas dengan 10. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mengerjakan satu waktu sholat, satu waktu kali sholat, itu sama dengan kita mengerjakan 10 kali sholat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang datang dengan satu kebaikan, bi asyri amsalihha, itu lipat ganda pahalanya dengan 10 kebaikan. Itu dalam pelajaran kita yang lain. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu pertanyaannya apa? Apa sih manfaat daripada sholat? Banyak. Yang pertama, manfaat daripada sholat itu sampai di dalam pertemuan Nabi Musa dan Allah. Nabi Musa juga, maka Nabi Musa disebut kalimullah, firman Allah, kalamnya Allah. Waktu di mana? Waktu di Bukit Sinai, Tur Sinai. Tur itu bukit, Sinai itu nama daerah, nama bukit. Tur Sinai. Tur artinya gunung, bukit, Sinai yang ada di Mesir. Itu ke arah tenggara 110 km dari Kairo. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Musa ada di bukit Tur Sinai, di bukit Sinai dengan istrinya, setelah dia pergi dari Madian, itu di bukit Sinai, Nabi Musa lalu dipanggil Allah. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf 143 dikatakan, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Allah berkata kepada Nabi Musa. Dalam yang lain An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, dan telah berfirman sapa Allah Musa kepada Nabi Musa taklima, dengan kalam yang sesungguhnya. Masdar tauhid. Jadi bukan ngomong yang enggak jelas, tapi wa kallamallahu Musa taklima. Nah, pertanyaannya para jamaah yang dimuliakan Allah, isi firman Allah kepada Nabi Musa di waktu itu apa? Ada yang tahu? Nabi Musa kan ketemu Nabi Musa kan mendengar firman Allah itu di bukit Sinai. Nah, isinya apa? Firman Allah itu apa? Nah, isinya Bapak kalau kepengen tahu itu ada di dalam surat Toha ayat 14. Dalam surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ini firman Allah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa itu isinya itu mempertegas, memperjelas. Allah katakan innani ana, innani ana. Kalimatnya innani ana, inna sesungguhnya.
Innani itu asalnya inna ana la ilaha illa ana. Kemudian dipisah oleh nun wikoyah, namanya nun wikoyah. Nun yang keduanya itu innani, sesungguhnya aku. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, innani, sesungguhnya aku. Ana badan ataupun tauhid badan. Ana, aku la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku. Disinilah para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Allah menganakkan dirinya. Hebat. Allah menganakkan dirinya, mensayangkan dirinya. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Maka yang berhak menganakkan anak itu siapa? Allah. Selain Allah tidak berhak menganakkan anak, mensayangkan saya. Emang kamu siapa? Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa tanpa kehendak, irodah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berhak menganakkan dirinya siapa? Allah. Paham tak? Tidak ada kesombongan di dalam jiwa dan di dalam diri kita kecuali Allah. Allah, 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 Allah. Sebut nama Allah dalam jiwa kita. Allah, 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 Allah. Maka lahirnya ada zikir hobi, ada zikir jahar. Zikir jahar, zikir yang terang benderang, zikir yang bersuara. Ilahi anta rabbi la ilaha illa anta a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Itu namanya zikir jahar. Zikir ingat, jahar artinya jelas, terang. La illallah, la. Tapi ada juga zikir khafi. Ya, untuk tingkatan-tingkatan kita bahkan ada zikir sirul asrar. Sirul yang paling yang paling dalam lagi. Ya kita mah sampai zikir hobi itu tersembunyi. Walaupun matanya merem tapi hatinya berzikir. Allah, 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 Allah. Sini. Zikir hobi. Maka tidak boleh ada sedikit waktu pun yang terlena daripada zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana. Allah memproklamirkan dirinya. Ini Pak, keyakinan kita, keyakinan yang menjadi dasar keimanan kita. Innani anallahu la ilaha illa ana. Allah mempertegas, memperjelas dalam firman-Nya kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka yang berhak sekali lagi menganakkan anak itu siapa? Allah. Yang berhak mensayangkan saya itu siapa? Allah. Ini para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita tidak berhak menganakkan anak. Kita tidak berhak mensayangkan saya. Tapi yang berhak menganakkan anak itu Allah Subhanahu. Ada dalamnya ini. Insya Allah. Fa'budni. Lalu Allah katakan fa'budni, sembahlah.
Fa'bud, sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat lidzikri, untuk ingat kepadaku. Maka di antara manfaat dan faedah salat itu adalah kesempatan di mana kita bisa berzikir kepada Allah melalui salat yang 5 waktu. Betul atau betul? Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang disebut adalah Allah yang Maha Besar. Kemudian kita ruku, Allahu Akbar, yang diagungkan hanyalah Allah. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian yang disebut juga Allah. Turun ke sujud, Allahu Akbar, bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Apa? Wa aqimus sholata, untuk mendirikan sholat itu, lidzikri, untuk ingat kepada. Maka jadikan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sholat itu sebagai kesempatan kita berzikir kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Dikit lagi. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tambahkan. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya, namanya kitab Ihya Ulumuddin, fi bab fadlil sholatil khusyuk, ataupun fi fadlil khusyuk fi sholat, di dalam masalah khusyuk di dalam sholat. Ada kata beliau, Pak, kalau kita nggak bisa khusyuk seluruhnya di dalam sholat, kalau kita nggak bisa khusyuk seluruhnya di dalam sholat, kata Imam Al-Ghazali, usahakan untuk bisa khusyuk di dalam 3 tempat. Apabila kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat seluruhnya, ya maaf para jamaah yang dimuliakan Allah, sholat khusyuk itu jauh. Makanya khusyuk ulama-ulama tidak memasukkannya ke dalam arkan sholat, rukun sholat. Sebab kalau khusyuk masuk kategori rukun sholat, saya yakin sholat bapak-bapak, sholat ibu-ibu batal. Benar apa benar? Bagaimana enggak? Sholat kita bisa khusyuk, baru takbiratul ihram juga bayangan kemana-mana, iya kan? Ya memang hadisnya begitu. Ketika mendengar suara azan itu, setan namanya lari kabur, terbirit-birit, lahu duratun, bahkan dalam hadis disebutkan itu sampai terkentut-kentut. Suaranya seperti apa? Wallahu a'lam. Tertutup praktek apa? Selesai azan, balik lagi, kan kurang aja. Ketika orang masuk di wilayah sholat itu awalnya dari mana? Wilayah sholat itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu setan nepuk punggung orang yang sholat, lalu berkata, ya fulan, udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada, ya fulan, ingat anu. Lagi wudhu pakai cincin. Cincinnya kita taruh di mana? Di kantong baju. Jam tangan kita lepas, taruh di kantong baju, kita wudhu. Selesai wudhu kita sholat, Allahu Akbar, megang jari tangan kita. Di mana? Cincin. Jadi kebayang-bayang mikirin apa? Cincin. Di mana naruhnya? Di tempat wudhu apa di mana? Jam tangan dipegang. Kemana jam tangan? Padahal jam tangan sama cincin di kan? Itu sampai bisa ke bawah sholat.
ala sebelum sholat. Jelas di saat kita sholat, sehingga kita tidak sadar dengan berapa jumlah sholat kita. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau mau menghitung-hitung khusyuk di dalam sholat seluruhnya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya bapak-bapak, ibu-ibu dan termasuk pribadi saya itu belum bisa khusyuk seluruh. Tapi walaupun belum bisa khusyuk seluruhnya, kata Imam Al-Ghazali, usahakan 3 tempat kita khusyuk. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, beruntunglah walladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Maka Imam Al-Ghazali, kalaupun kita tidak bisa khusyuk seluruhnya di dalam sholat, minimal 3 tempat kita khusyuk. Khusyuk itu fokus, konsentrasi bahwa kita sedang sholat ataupun sedang disolatkan. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali 3 tempat. Kata Imam Al-Ghazali di dalam 3 tempat, usahakan kita khusyuk. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ketika kita membaca, ini yang pertama, kita baca apa? Yang khusyuk itu yang pertama ketika baca apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dalam doa iftitah. Maka di dalam sholat, walaupun doa iftitah termasuk kategori sunnah, saya saranin jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai tidak dibaca, kecuali lupa. Kalau sudah lupa mau ngomong apa? Allahu Akbar, langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat doa iftitah belum dibaca. Allahu Akbar kabir. Nah, kalau yang perkara-perkara sunnah, kalau sudah terlanjur masuk ke wilayah fardu macam surat Al-Fatihah, tidak mesti diulang. Sekali lagi, tidak mesti diulang. Jadi para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika membaca ini wajjahtu wajhi, itu harus difokuskan, harus direnungi, dihayati. Ini sesungguhnya aku. Udah bahasa kita, terjemahkanlah kata-kata itu. Ini sesungguhnya aku, wajjahtu, aku hadapkan, aku wajahkan, aku hadapkan wajhiya, jiwaku, wajah, lilladzi fatar samawati wal arda hanifan, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Renungkan, bayangkan, khusyukkan, fokuskan bahwa ketika membaca ini wajah, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan langit dan jangan sampai kabur ketika ini wajah. Fokuskan di situ bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil. Menghadapkan wajah kita kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Tapi jangan dibayang-bayangkan Allahnya secara zahir. Ya, cukuplah dengan keimanan dan keyakinan kita.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, ya kata Imam Al-Ghazali, khusyuk yang kedua, usahakan khusyuk yang kedua itu di saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mukhatab. Iyyaka hanya kepada engkau. Bukan iya, tapi iyyaka hanya kepada engkau. Bahkan kalau diganti zomirnya dari ka menjadi hu, batal sholat. Apa? Batal sholat. Bapak pengen ganti umpamanya dari iya kan jadi iya, batal. Karena maknanya beda. Maka di dalam membaca surat Al-Fatihah itu, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang namanya khotob khafi, ada yang namanya khotob jali. Nih ngomong Fatihah, Pak. Kalau kesalahannya ya kesalahan yang samar-samar, maaf para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, macam fasohatul kalamnya nggak begitu fasihah, sifat-sifat buruknya nggak begitu ini, ya dianggapnya sahlah sholat. Kalau untuk ada orang yang bindeng umpamanya ngimamin sholat selama jelas masih apa baca huruf-hurufnya sah, gitu. Tapi kalau sudah ada perubahan domir di dalam bacaan surat Al-Fatihah, pertama iyyaka, misalkan diganti harokatnya jadi iya, batal. Sekali lagi, batal. Karena maknanya udah melenceng. Apalagi kalau diganti iya. Yang kedua, di dalam lafaz an'amta, siratal ladzina an'amta, salah bacanya an'amta dibaca an'amti, ataukah an'amta dibaca an'amtu. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah, beda harokat, beda makna, dan ini termasuk khotoul jari, kesalahan yang jelas, batal sholatnya kalau ada yang baca imam seperti itu. Karena beda. An'amta, engkau telah memberikannya. Tapi kalau an'amtu, aku yang memberikannya. Beda. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam membaca surat Al-Fatihah itu pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Kita fokus di situ, kita khusyuk di situ. Dan yang ketiga, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pas pada waktu apa? Tadi yang at-tahiyyatut mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Pas kita membaca tahiyat. Jadi 3 tempat usahakan, kata Imam Al-Ghazali, khusyuk di dalam 3 tempat itu. Pertama ketika membaca inni wajjahtu wajhiya. Yang kedua, usahakan khusyuk di dalam sholat itu. Yang kedua, pada waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, pada waktu membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Karena salah satu fungsi daripada sholat, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah olehmu. Ini secara individual, bukan wa aqimus sholata li zikri, tapi wa aqimis sholata mudzakkar mukhatab. Secara individu, sholat kita itu harus menjadi
sarana di mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun di luar kita nggak bisa zikir kepada Allah ya, di dalam sholat 5 waktu kita zikir kepada Allah. Di dalam sholat pun nggak semuanya, dalam 3 tempat usahakan kita zikir kepada Allah. Insya Allah. Pertanyaan ya. Kalau bagi orang yang udah tua, ngomongnya aja udah gak jelas, salatnya begitu. Sah. Iya. Ngomongnya udah pelo, udah balelo. Ya mau ngomong apa lagi? Hah? Bacaan Fatihahnya kayak begini. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sudah tua ngomongnya udah pelo, udah belelo, ngomongnya kan dianggap apa? Dianggap sah. Daripada nggak sholat. Benar nggak? Daripada nggak sholat. Saya nggak sholat. Emang kenapa kau nggak sholat? Bacaan Fatihahnya kagak bener-bener. Udah mana mau belajar? Nggak sholat ya udah. Yang penting sholat. Walaupun bacaan Fatihahnya masih apa? Masih belelo umpamanya ya. Yang tahu yang berhak menerima sholat ya kayak begitulah, bukan urusan kita siapa. Yang penting udah ada tulus niat ikhlas lah. Walaupun umpamanya belatak beletot, yang penting sholat lah. Daripada enggak sholat sama sekali. Betul. Tapi kalau ukuran orang yang mampu untuk bisa membaca surat Al-Fatihah dengan jelas, usahakan untuk bisa membaca surat Al-Fatihah dengan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kita belajar Al-Quran itu sebelum surat-surat yang lain, usahakan minimal Al-Fatihah lah kita lancar, minimal Al-Fatihah lah kita benar dalam bacaannya, ya kan? Ya sebelum kita belajar Al-Baqarah, Ali Imran, surat-surat yang lain, ya minimal yang harus kita kuasai itu bacaan Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Kalau kita sudah belajar tetap masih belelo, ya emang watak belelo, susah, ya kan? Maka kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yaqta'u wa huwa syaqun lahu ajrun. Orang yang membaca Al-Qur'an masih terbata-bata, berat untuk membacanya, lahu ajrun. Nabi tetap mengatakan dia mendapatkan 2 pahala. Makanya usahakan ya, kita belajar daripada surat Al-Fatihah itu. Jadi kalau sudah bacaannya beda, tadi dibaca iyyaka jadi dibaca iyyaki, an'amta dibaca an'amtu, jelas itu batal sholat. Karena itu mah tidak ada kaitannya dengan belelo, jelas itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Apa yang menanya? Haji Majid. Jangan Pak Haji siapa namanya? Nanya aja. Dah cukup. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini sampai di pelajaran kita wajib meyakini bahwa Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Saya tidak berani mengatakan Allah pernah berkata kepada Nabi Musa. Kalau bahasa pernah itu berarti terputus waktu. Padahal firman Allah itu tidak pernah berhenti. Firman Allah itu tidak pernah berhenti. Makanya salah kalau mengatakan Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa.
Karena firman Allah, kalamullah tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi zaman. Firman Allah adalah firman Allah yang abadiul azaliyul qadim la yumallu simam. Ini para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka nanti ada firman Allah yang sifatnya dal, ada yang sifatnya madlul. Itu bahasanya dalam ilmu tauhid, dalam ilmu. Ya, cukup. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian pagi hari ini menambah wawasan keilmuan kita semua, mempertebal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menganugerahkan keistiqomahan, kekonsistenan kita dalam ibadah, terutama menjaga sholat yang 5 waktu. Bukan hanya sekedar kita bisa menjalankan sholat 5 waktu, tapi jadikanlah sholat itu sebagai cukang lantaran, wasilah, jembatan, sarana di mana kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara keingatan kita, secara ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Yuk baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli. Ya, udah masuk suruknya udah. Udah 6.